Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'il kiram ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Zidna 'ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina maulana wa uswatina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimana wa rahimakumullah. Insyaallah subuh hari ini kita lanjutkan pengajian kita, dan mungkin hari ini adalah hari yang terakhir kali ini untuk kita semua. Kalau ada hal yang perlu diperjelas, ya semoga nanti di akhir sebelum kita membaca doa disilakan kepada kita semua menyampaikan hal-hal yang selama ini belum jelas, terutama sekali yang telah kita ulas beberapa pertemuan selama kebersamaan kita di masjid ini. Hadirin hadirat, jadi kita tiba saatnya untuk melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbicara tentang mustahiquz zakah. Ya, mustahiquz zakah, kelompok yang berhak untuk menerima zakat atau pos-pos pendistribusian zakat. Seperti yang pernah disampaikan bahwa banyak orang yang mengeluarkan zakat niatnya, namun setelah ia keluarkan zakatnya turun grabnya, bukan zakat, tapi itu hanya sedekah biasa. Kenapa? Karena tidak tepat sasaran. Ya, dikeluarkan zakatnya bukan pada sasaran yang tepat, yang terima bukan yang telah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Taubah. Ya, ini zakat ini tertentu waktunya, tertentu ukurannya, tertentu siapa yang mengeluarkannya, dan juga tertentu siapa yang berhak menerimanya. Kalau ketentuannya ini tidak dipenuhi, maka bukan zakat namanya, turun nilainya menjadi sedekah biasa. Inilah yang kita khawatirkan, makanya perlu paham ini. Hadirin hadirat, siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah ayat 60 menggariskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Hadirin hadirat, sesungguhnya zakat itu di sini menggunakan kata as-sadaqat, ya, yang diartikan zakat. Kenapa Al-Quran menggunakan as-sadaqat bukan langsung az-zakah? Karena jangankan zakat, sedekah, infak itu pun sebaiknya yang dapat adalah yang 6 golongan ini. Selangi, yang 8 golongan ini sebaiknya. Hanya saja andai kata tidak, masih ada toleran untuk infak
wakaf, dan sedekah biasa. Tapi khusus untuk zakat tidak boleh. Khusus untuk zakat tidak boleh, mesti yang 8 golongan ini. Hadirin hadirat, lalu apa bedanya zakat, infak, sedekah? Ya, sedekah itu semua pemberian, sedekah namanya. Ya, materi atau bukan materi, sedekah namanya. Itulah sehingga ada hadis Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada sesapamu itu adalah sedekah. Ya, jadi senyum saja itu sedekah, ucapan yang baik itu sedekah. Tapi senyum itu tidak pernah dikatakan zakat. Tidak ada orang yang berzakat hanya karena senyum, tidak boleh. Karena zakat itu mesti materi, infak itu mesti materi. Nah, infak ini sifatnya sunat, zakat ini sifatnya wajib. Tapi infak dan zakat semua namanya sedekah. Itu ya. Hadirin hadirat. Nah, sekarang kita fokus di zakat. Siapa yang berhak menerimanya? Pertama, al-fuqara, orang-orang fakir. Siapa orang fakir itu? Ya. Orang fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan karena memang tidak mampu lagi bekerja. Hidupnya hanya tergantung pada belas kasih orang lain. Itulah fakir. Nah, itulah fakir. Ya. Jadi tidak mampu bekerja, dan memang tidak punya pekerjaan, tidak mampu lagi bekerja. Sekalipun pekerjaan ada, tidak mampu, fisiknya tidak mampu lagi bekerja. Hidupnya hanya tunggu belas kasih orang lain, uluran tangan orang lain. Ada yang kasih makan, tidak ada yang kasih tidak makan. Ya, itulah fakir yang sesungguhnya. Ini aslinya fakir. Nanti kita lihat definisi yang lain, ya, yang diredefinisi oleh ulama al-mu'asirin, ulama kontemporer. Jadi definisi aslinya ini, ya. Terus al-masakin itu siapa? Orang miskin adalah orang yang masih bisa bekerja, ada pekerjaannya, hanya saja kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi oleh pendapatannya. Ya, keluarganya 10 orang, anaknya 8, plus dia dan istrinya 10. Gajinya per bulan hanya 2 juta. Wah, ini mana cukup ini? Ya, untuk makan, bayar kos, bayar listrik, bayar air. Mana anak-anak juga mau sekolah. Inilah orang miskin. Orang miskin, ya, ada pekerjaannya, ada pendapatannya, tapi biaya operasional keluarganya, kebutuhan pokok keluarganya tidak bisa mencukupi dari hasil pendapatannya. Itulah miskin. Nah, hadirin hadirat, kalau definisi yang standar ini dijadikan acuan, maka mungkin fakir sudah susah didapat. Ya, tidak sama di Jawa dan kota-kota besar lainnya, itu mungkin masih sering kita jumpai ada orang tidur di kolom jembatan, di emperan-emperan toko. Ya, orang-orang yang sudah tua jompo, ya, tidak ada keluarganya menyantuni hidupnya. Ya, itulah semua. Tapi ini susah. Itulah sehingga Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahmatullahi alaih, beliau ya mengangkat sedikit ya ukurannya yang dikatakan fakir. Fakir itu dianggap fakir orang yang masih mampu bekerja tapi pendapatannya kurang dari kebutuhan pokoknya, itu fakir. Kalau pendapatannya lebih dari kebutuhan pokoknya tapi belum mencukupi, asalnya pendapatannya lebih dari setengah dari kebutuhan pokoknya tapi belum mencukupi, itu miskin.
Nah, ini. Jadi kalau ada orang bekerja, ya kebutuhan pokoknya ya untuk keluarganya tuh dalam 1 bulan katakanlah 5 juta, pendapatannya hanya 2 juta, ini fakir. Kalau pendapatannya 3 juta, ini miskin. Ya, kalau kebutuhan pokoknya itu 5 juta. Jadi kalau lebih dari setengah dari kebutuhan pokoknya, maka dia miskin. Kurang dari setengah dari kebutuhan pokoknya, maka dia fakir. Ini definisinya ulama kontemporer. Ya, inilah yang sekarang dijadikan acuan oleh Basnas. Nah, fakir, miskin. Terus yang ketiga, siapa lagi? Al-amilina 'alaiha, amil. Inilah amil zakat. Jadi amil zakat itu memang dianggarkan bagiannya di dalam Al-Quran. Itulah sebabnya dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah di-SK-kan oleh Rasulullah untuk menjadi amil zakat. Jadi ini harus kita tahu bahwa amil zakat itu tidak boleh mengangkat dirinya. Ya, amil zakat itu diangkat oleh pemerintah yang sah. Ya, jangan seperti kejadiannya di kampung-kampung. Ya, dia sendiri yang mengangkat dirinya sebagai amil, dikumpullah semua zakat tetangganya, keluarganya. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Amil zakat itu mesti di-SK-kan oleh pemerintah yang sah. Nah, kita di Indonesia ya, mengamanahkan kepada Basnas. Jadi amil zakat itu mesti di-SK-kan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Itu. Nah, selain itu tidak boleh. Ya, amil itu mesti resmi. Ya, ini Umar bin Khattab di-SK-kan oleh Rasulullah untuk menjadi amil zakat. Setelah beliau mengumpul zakat, lalu membagikan zakat, Rasulullah kasih bagiannya. Wahai Umar, hadza lak ya Umar. Ini bagianmu wahai Umar. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, inni amilun lillah la li ghairillah. Wahai Rasul, aku ini bekerja karena Allah, bukan untuk dapat imbalan. Aku bekerja semata-mata karena Allah, bukan untuk dapat bagian. Rasulullah ketika itu mengatakan, ya Umar, idza utita min ghairi an tas'ala faqul wa tasaddaq. Wahai Umar, ketika engkau diberikan bagian tanpa engkau minta, ambil. Setelah engkau mengambil, engkau boleh makan, engkau juga boleh sedekahkan, tapi tidak boleh engkau makan. Hei, tahan. Setelah dikasih bagian harus terima dulu. Setelah terima tersedekah, terserah. Mau dimakan boleh, mau disedekahkan boleh. Yang jelas harus terima dulu. Ya. Jadi menerima bagian selaku amil itu adalah bagian dari administrasi zakat, bagian dari ibadah. Nah, itu bagian dari ibadah. Karena zakat ini adalah ibadah. Jadi jangan ditolak, terima dulu bagiannya. Setelah terima nanti terserah. Dimakan boleh, disedekahkan pun boleh. Itu ya. Ini amil zakat. Terus wal mu'allafati qulubuhum. Ini mu'allaf. Hadirin hadirat. Banyak orang yang mengira yang namanya mu'allaf itu hanya orang yang baru masuk Islam. Ya, orang yang baru masuk Islam. Padahal yang namanya mu'allaf itu ada orang Islam sejak lahir masih mu'allaf itu. Sejak lahir dia muslim tapi masih dianggap mu'allaf. Siapa? Nah, seperti Islam KTP-nya tapi tidak pernah melihat pintunya masjid. Hidupnya hanya di pelabuhan, hidupnya hanya di terminal, tidak mengenal agama. Nah, malah sesekali mengganggu orang-orang yang beragama. Nah, ini mu'allaf juga ini. Mu'allaf juga ini. Ya. Bisakah dikasih zakat? Bisa. Nah, ini kadang ada yang tidak perhatikan ini. Dikira mu'allaf hanya non muslim yang baru masuk Islam, hanya itu yang mu'allaf katanya. Tidak ada lagi mu'allaf di sini. Banyaknya orang itu yang tidak masuk masjid, mu'allaf semua itu. Jadi bagaimana? Apakah dikasih semua? Oh tidak. Ya, diprioritaskan mana yang paling ekstrim mu'allafnya. Wah ini bahaya ini.
pekerjaannya minum saja terus merah matanya, mengganggu orang Islam. Ini yang dikasih zakat ini. Ini ambil zakat nanti antarkan. Jangan mengatakan, Pak, ini pembeli rokok. Oh, bukan pembeli rokok. Ini, Pak, apa ini? Zakat. Semoga dengan harta yang berkah ini masuk ke dalam tenggorokannya Bapak, menjadi darah, nanti mengalir darah yang bersih ini di dalam tubuhnya, sehingga besok-besok sudah bisa berubah, sudah bisa melihat pintunya masjid. Itu disentuh hatinya dengan zakat, bukan karena miskinnya, tapi karena mu'allafnya. Ini sasaran ini yang biasanya belum terjangkau, belum dijangkau, ya, dan hampir ya orang tidak mengenal kalau mereka juga itu mu'allaf. Mu'allaf artinya orang yang hatinya masih lemah, ya, Islam tapi keislamannya itu lemah. Jadi seperti orang yang baru masuk Islam itu langsung disentuh hatinya dengan zakat, supaya betul-betul tahun itu merasa dirinya bagian dari kaum muslimin, diperhatikan oleh sesamanya kaum muslimin, bukan karena miskinnya tapi karena mu'allafnya. Jangan mengatakan, betul ini mu'allaf tapi banyak mobilnya. Orang kaya bukan karena kayanya tapi karena mu'allafnya. Kasih zakat, sentuh hatinya. Gitu ya, hadirin hadirat. Berikutnya adalah wafir riqab. Siapa itu riqab? Riqab artinya orang yang terlucuti kemerdekaannya, orang yang tertindas hidupnya. Riqab itu artinya orang yang tercekik lehernya, artinya hidup dalam kendali orang lain. Makanya pada masa Nabi, riqab itu diartikan budak, amatun wa abdun, abdun wa amatun, budak. Kenapa budak? Itulah oknumnya pada masa Nabi. Lalu sekarang ini kita mengatakan sudah tidak ada budak. Memang budak tidak ada, tapi riqab banyak. Sementara Al-Quran bukan mengatakan abdun, bukan mengatakan amatun, tapi mengatakan riqab. Jadi riqab itu yang dimaksud adalah karakter. Sering masih dijumpai oknumnya ini. Sering kita mendengar informasi ada saudara-saudara kita banyak dari daerah tertentu, katakanlah mungkin dari Sulawesi atau dari Jawa atau dari Sumatera, ya, oleh brokernya dijanjikan pekerjaan, mari kita berangkat ke Papua, pekerjaan bagus begini. Setelah sampai di Papua, tidak seperti yang dijanjikan, ya, distor ke tempat-tempat maksiat. Di sanalah mereka menjadi pekerja malam. Mau pulang ke kampungnya tidak bisa, dipegang oleh brokernya, tidak ada uangnya. Inilah riqab yang begini. Jadi semestinya dari dana zakat ini harus dianggarkan. Beli ini dari brokernya, kasih uang, pulang ke kampungnya. Jangan terus terbelenggu oleh maksiat. Ini contoh-contoh riqab ini yang kadang tidak diperhatikan. Ya, jadi kita di Basnas itu harus punya data itu semua, di mana ini. Ya, kenapa mereka itu berhak? Mereka berhak untuk dibebaskan. Kenapa mereka berada dalam tekanan, dalam kendali orang lain, tidak mampu menguasai dirinya? Maka ini harus dibeli oleh dana zakat untuk dimerdekakan, dilepaskan dari belenggu maksiat, lalu dibelikan tiket kembali ke kampungnya. Hadirin hadirat, ini selalu kita mengatakan riqab adalah budak. Budak sudah tidak ada sekarang.
bukan budak saja yang dimaksud oleh Al-Quran itu. Andai kata budak saja, pasti Al-Quran mengatakan abdun atau amaton. Tapi Al-Quran menyebutkan karakternya riqab. Budaknya boleh hilang, tapi karakter perbudakan itu dalam bentuk modern masih ada sampai hari ini. Itu tidak boleh dinafikan. Hadirin hadirat, ya. Terus siapa berikutnya? Al-Gharimin. Siapa itu Al-Gharimin? Al-Gharimin adalah orang-orang yang dililit oleh utang. Orang-orang yang dililit oleh utang. Siapa yang dimaksud? Apakah yang ada kreditnya di bank? Oh, bukan itu. Orang-orang yang dililit utang adalah orang-orang yang punya utang karena kebutuhan pokok. Misalnya, ia masuk rumah sakit, ya, tidak punya BPJS, ya, tidak mampu untuk membayar rumah sakit. Bagaimana ini? Nah, terpaksa pinjam uang untuk bayar rumah sakitnya. Nah, inilah termasuk gharimin, karena kesehatan itu adalah kebutuhan pokok. Kesehatan itu adalah kebutuhan pokok. Ya, itu contohnya. Ataukah memang karena mau makan habis persiapan, terpaksa pinjam uang untuk beli makan. Nah, ini juga harus didata ini. Mau bayar kos habis uangnya, ya, terpaksa pinjam uang untuk bayar kos. Nah, ini semua gharimin yang begini. Ya, menunggak kasihan biaya kosnya. Kenapa? Tidak cukup pendapatannya untuk membayar. Pekerjaannya hanya ojek, pekerjaannya hanya buruh di pelabuhan, pekerjaannya hanya sol sepatu. Anaknya 10. Bagaimana kasihan caranya ini? Ya, anaknya mau sekolah, ada lagi yang masuk rumah sakit, terpaksa pinjam uang karena didesak oleh kebutuhan pokok. Ini semua al-gharimin. Nah, inilah yang kadang tidak terdeteksi nih. Ini yang kadang tidak terdeteksi. Orang pikirannya yang namanya zakat, fakir, miskin, itu saja. Padahal ini bagaimana yang 6 ini? Bagaimana yang 6 itu? Nah, sehingga sering-sering kita dengar katanya tidak ada lagi di kampung kita ini yang berhak menerima zakat. Oh, dibawa zakatnya ke kampung. Sementara 6 yang lain ini masih banyak yang tidak terdeteksi. Itulah sebabnya zakat itu amannya di-store di Basnas, karena Basnas yang punya data ini semua. Ya, kalau masing-masing muzaki langsung over zakatnya, tidak rata nanti. Nah, itu pun yang dikasih belum tentu fakir, belum tentu miskin. Ya, sering saya dengar, Ustaz, saya oper katanya zakatku ke kampung. Kenapa Pak Haji? Itu ada ponakanku itu mau beli motor, tidak ada uangnya. Beli motor. Jangan dulu. Ini katanya mau beli motor. Motor untuk apa? Nah, motor itu, ya, itu bukan kebutuhan primer. Ya, kebutuhan primer itu, kebutuhan pokok itu 5. Sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan. Ini saja 5 ini. Sandang, papan, pangan, ya, kesehatan, pendidikan. Nah, ini. Itu pun yang 5 ini yang standar. Hadirin. Nah, itu tadi al-gharimin. Nah, terus berikutnya wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah. Fi sabilillah, ini yang lebar penafsirannya. Ya, fi sabilillah itu semua kegiatan yang berorientasi di jalan Allah, itu fi sabilillah. Masjid boleh masuk di sini, madrasah boleh masuk di sini. Ada anak-anak kita yang mau berangkat, ya, sekolah, mau ke pesantren di Sulawesi, di Jawa atau di mana. Nah, ini fi sabilillah, boleh dapat itu. Mau berangkat ke Mesir, mau berangkat ke mana, itu semua fi sabilillah. Ya, Palestina disumbang fi sabilillah.
Ya. Nah, ini kasihan sekarang ini kita bagaimana melihat di YouTube itu, ya, betapa terdesaknya saudara-saudara kita di sana oleh pangan karena ya, ya suasana ekstrim yang sangat mencekam. Nah, itu semua fisabilillah boleh diterap ke sana. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini, Ibnu Sabil itu artinya musafir. Ini Ibnu Sabil ini anak jalanan, ya. Anak jalanan artinya ya, yang ditafsirkan oleh ulama musafir. Yang dimaksud musafir di sini adalah orang yang berada di suatu kampung kehabisan bekal untuk pulang kampung. Nah, inilah Ibnu Sabil. Ini juga susah dideteksi nih. Kalau ada musafir mau pulang kampungnya lebaran tidak ada uangnya, ini bisa dikasih. Tapi perhatikan dulu, kadang tidak ada uangnya tapi ada ATM-nya. Oh, ya, tidak ada uangnya, ada ATM-nya. Oh, tidak bisa. Ataukah masih bisa ditelepon keluarganya, tolong belikan tiket ini. Ya, jadi jangan secepat itu langsung dianggarkan dana dari zakat. Ya, karena sekarang ini sudah banyak cara, ya, sudah banyak cara untuk ya mengakses keluarga. Apakah betul yang bersangkutan orang yang tidak mampu, tidak ada lagi keluarganya yang bisa membantu, ya sudah kehabisan bekal. Nah, ini dibelikan tiket oleh dana zakat untuk dikembalikan ke kampungnya. Nah, ada penafsiran lain tentang Ibnu Sabil. Katanya, kenapa Al-Quran tidak mengatakan al-musafirin? Kenapa menggunakan istilah Ibnu Sabil? Nah, Ibnu Sabil ini supaya nanti penafsirannya tidak hanya musafir, termasuk katanya anak jalanan itu yang selalu mengganggu orang itu. Nah, kasih zakat itu supaya berhenti. Ya, ini anak jalanan yang tinggal saja di pos ronda, main catur, minum, meresahkan. Nah, kasih zakat ini, dikasih zakat. Nah, ini adik-adik ini, apa ini zakat? Semoga barang bersih ini barang bersih, barang berkah. Semoga kalau ini nanti dimakan, ya mengalir darah dalam tubuhnya sehingga bisa berubah. Ya, besok-besok sudah bisa masuk masjid. Itu maksudnya, itu disentuh hatinya supaya merasa ya Allah. Nah, itu barang bersih itu supaya nanti dia makan, ya melahirkan energi, memunculkan energi yang baik sehingga bisa berubah. Ya, itu tujuannya itu. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimana rahimakumullah. Inilah 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, jadi kadang kita kabur melihat yang 8 ini, selalu terfokus fakir miskin saja. Ya, begitu mengeluarkan zakat langsung keluarkan sendiri, cari fakir. Katanya tidak ada lagi di kampungnya, dioper ke kampung yang lain. Padahal 6 golongan yang lain itu masih ada. Ingat, di mana kita mencari nafkah, semestinya di situ kita membayar zakat. Zakat mal. Di mana kita menghirup udaranya Ramadan, semestinya di situ kita mengeluarkan zakat fitrah. Gitu ya. Ini sedikit bedanya zakat fitrah dengan zakat mal. Zakat mal di mana kita mencari nafkah, di situ kita berzakat. Zakat fitrah di mana kita menghirup udaranya Ramadan, sebaiknya di situ kita mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Nah, sering terjadi ketidakseimbangan. Kenapa? Kita mencari diserui. Setelah dapat rezeki diserui, kita oper ke tempat lain zakatnya. Sementara tempat lain itu tidak bawa zakatnya ke serui, terjadilah kepincangan. Mustahik yang ada di sini tidak tersuplai, haknya tidak dapat. Mereka tidak dapat haknya karena dioper ke tempat lain. Boleh dioper ke tempat lain, yang penting semua mustahik di tempat ini sudah terpenuhi, baru bisa dioper. Kalau belum, jangan dulu, jangan.
Pasti terjadi kepincangan itu karena Allah turunkan keberkahan rezeki untuk bumi seru ini. Nah, di situ ada orang miskin, ada orang kaya, ada berkelapangan, ada berkekurangan. Rezekinya orang yang berkekurangan dititipkan kepada orang yang berkelapangan. Kalau orang lapangnya ini alihkan ke tempat lain, maka jatahnya orang yang berkekurangan di sini itu ya tidak dapat karena di over. Sementara kampung yang lain belum tentu antar zakatnya ke sini. Di sana ada juga orang kayanya, ada juga orang berkelapangannya. Hadirin hadirat, ini semoga bisa diperhatikan sehingga ke depan pendistribusian zakat itu bisa terarah. Karena itu faktor yang sangat menentukan sah atau tidak sahnya zakat yang kita keluarkan sebagai zakat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya ini Pak